Ketika datang seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man abar? Atau man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, mendapatkan persahabatan terbaik? Kata Nabi SAW, ummuk, ibu. Qala thumma man? Terus siapa? Ibumu lagi. Terus siapa? Ibumu lagi. Terus siapa? Baru bapak. Thummal adna fal adna. Kemudian setelah itu yang dekat lagi. Ibu, baru bapak. Setelah itu baru istri dan anak-anak dan kerabat-kerabat yang lain. Semoga kita masih ingat kisah Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan ada 3 orang yang beristirahat singgah di dalam sebuah gua, kemudian ada batu besar yang menggelinding yang menutupi mulut gua tersebut. Lalu mereka mengatakan, kita ini tidak akan selamat kecuali dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah setiap orang berdoa dengan amal solehnya. Ini termasuk tawasul yang disyariatkan, bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya cerita, ya Allah, Allahumma innahu kana li abawan kabiran. Ya Allah, aku punya 2 orang tua yang sudah sepuh. Aku tidak pernah memberikan susu kepada keluargaku kecuali aku kasih dulu kepada ayah ibu. Suatu hari aku itu ngembala kambing terlalu jauh sampai malam. Sampai rumah bapak ibuku sudah tidur. Aku perah susu itu, susu kambing itu. Setelah diperah, taruh di wadah, aku samperin keduanya. Aku dapatin keduanya tidur. Maka aku berdiri menunggu keduanya bangun. Aku takut aku tinggal nanti keduanya bangun. Dan aku tidak ingin membangunkan keduanya. Orang ini berdiri, jangan. Nungguin ibunya bangun. Anak-anaknya minta susu, gak ada yang dikasih. Gak ada. Bapak ibuku dulu, baru kalian. Supaya kita sadar, Allah Azza wa Jal itu gak ridho sama anak. Anak ini berbahaya. Makanya Allah wasiatkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada anak agar berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi Allah ridho dengan ayah untuk anaknya. Ayah sudah pasti cinta sama anaknya. Orang tua pasti sayang sama anaknya. Tapi anak belum tentu. Maka Allah wasiatkan anak agar berbakti kepada orang tuanya. Nih, dalam cerita Nabi SAW, dia berdiri sampai fajar. Berapa jam berdiri? Kalau anak berbakti sekarang mungkin ditaruh susunya, ditinggal. Kirim makanan, ditinggal. Dia berdiri, dia ingat 9 bulan dia berada di perut ibunya. Dia ingat bagaimana orang tua, sekarang antum lihat, bagaimana orang tua anaknya menangis digendong. Anak punya anak kadang-kala nangis, jamaah, ibunya sedang sibuk, anak gendong. Dalam kondisi duduk. Yang anak heran, kok tahu dia bapaknya duduk? Tetap nangis. Ketika berdiri, diam dia jemaah. Seharusnya kan kalau sambil duduk kan enak gendongnya kan, kita sambil istirahat, goyang dikit. Enggak. Kita seperti itu. Maka kalau ibu-ibu melihat suaminya berbakti sama bapak ibunya, dukung. Tadi Anda sampaikan, nggak perlu ibu tahu berapa gajinya. Kalau tahu biasanya sakit hati. Betul bapak-bapak. Ibu lagi. Maka berbaktilah kepada orang tua dengan harta dan jiwa dan tubuh.